Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Sebelumnya teman-teman, gini. Sebenarnya materi ini dikhususkan bagi IPS, tapi untuk kalian anak IPA supaya kalian juga mendapatkan suatu pengertian yang penuh, suatu pembelajaran yang bermakna dan juga pemahaman yang utuh tentang flora dan fauna, persebarannya. Kita akan mempelajari tentang faktor-faktor yang mempengaruhi sebaran flora dan fauna. Karena ini adanya di buku paket, jadi bagi kalian anak IPA yang pemegang buku LKS, karena tidak ada di LKS, jadi silahkan disimak sampai habis, supaya kalian mendapatkan pemahaman yang utuh mengenai tentang flora dan fauna. Oke. Dulu kita share screen. Share screen-nya pakai. Oke. Nah, oke, ini adalah faktor-faktor, lihat di nomor 2-nya aja. Faktor-faktor terkait persebaran flora dan fauna. Nah, oke. Silahkan yang bagi pemegang buku paket buka halaman 65. Di situ ada 4 ya. Tapi saya juga akan tayangkan di sini. Ada pertama faktor klimatik atau iklim. Ya. Sebelumnya mari kita bahas apa itu iklim. Iklim itu adalah cuaca pada waktu yang lama dan meliputi daerah yang luas. Jadi cuaca. Nah, sedangkan apa itu cuaca? Cuaca itu adalah perubahan kondisi seperti angin, matahari dan yang lainnya, tapi dalam meliputi daerah yang sempit. Nah, itu bedanya dengan cuaca. Oke. Unsur-unsur yang mempengaruhi iklim adalah suhu, kelembapan udara, angin, cuaca hujan, dan sinar matahari. Oke ya. Yang pertama kita akan bahas tentang suhu dulu. Suhu adalah derajat panas pada sebuah benda. Berarti seperti itu. Nah, seperti contoh ada suhu benda, ada suhu badan, dan lain sebagainya. Nah, oke, bagi yang buka paket, buka halaman 65-66 ya. Jadi, suhu udara. Nah, jadi suhu di bagian ini, lalu saya blok dulu. Nah, jadi suhu ini maksud di sini dalam iklim ini adalah suhu udara. Suhu udara itu merupakan, menurut buku ini adalah derajat panas dan dingin udara di atmosfer. Nah, kenapa ada panas dan dingin? Ya, kamu rasakan saja. Pagi-pagi itu hangat. Semakin mau ke duha, semakin panas. Panasnya jam 12, lalu kemudian sedikit naikkan lagi itu biasanya pas mau asar. Setelah asar biasanya udah adem, lama-lama dingin pada malam hari. Nanti malam semakin dingin dan makin menghangat ketika subuh. Habis subuh biasanya udah hangat sampai kembali lagi panas lagi. Nah, itu kan jadi kan suhu udara di permukaan bumi ini relatif ya, gitu kan. Makanya di sini disebutkan tergantung dari faktor-faktor yang mempengaruhi suhu, apa aja faktor-faktor yang menyebabkan relativitas suhu tersebut. Itu pertama adalah penyinaran matahari. Salah satunya ya. Terus juga ada daerah pada zona lintang iklim tropis. Nah, makanya kita negara tropis beda banget dengan negara subtropis seperti contoh di Rusia. Makanya kita orang Indonesia menerima matahari selama 1 tahun penuh dibanding dengan negara-negara subtropis, apalagi negara Arktik seperti Siberia, Chile,
terus Kanada dan lain sebagainya. Nah, semakin ke atas dan semakin mengarah ke kutub, itu dia semakin penyinaran mataharinya lebih sedikit. Kita yang di negara tropis menerima lebih banyak sinar matahari. Oleh karena itu, di kita nggak ada yang namanya musim salju. Ya, kecuali kalau kamu mau ke tempat ice skating yang ada saja saljuan, it's okay, no problem. Tapi kalau kita mau bicara tentang kealamiahan, tidak ada. Ya, betul. Lalu berikutnya lagi, wilayah yang memiliki suhu udara tidak terlalu dingin atau tidak terlalu panas, seperti Indonesia, merupakan habitat yang sangat baik untuk sebagian besar organisme, baik manusia, hewan, maupun tumbuhan. Kita alhamdulillah di Indonesia ini tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin. Tidak terlalu panas seperti di Arab atau di negara-negara gurun, tetapi kita tidak terlalu dingin seperti di negara-negara subtropis. Jadi 50-50 lah. Nah, karena keterseimbangan dari suhu yang ada di daerah Indonesia, oleh karena itu kita diberikan keanekaragaman hayati berupa persebaran flora dan fauna yang sangat banyak dan beragam. Alhamdulillah. Nah, dalam dunia tumbuhan, kondisi suhu udara merupakan salah satu faktor pengendali persebaran vegetasi sesuai dengan posisi lintangnya. Ya, makanya ada kelas megaton dan xerophyt. Ada megaton, xerophyt, mesotron, microtron, dan hekistotron. Saya akan bacakan ringkasnya aja. Jadi megatron itu jenis tumbuhan yang tumbuh di daerah yang bersuhu tinggi atau beriklim tropis serta curah hujan yang tinggi, seperti hutan Papua, hutan Kalimantan, Sumatera, dan Jawa. Lalu berikutnya hutan xerophyt adalah tumbuhan yang hidup di daerah yang bersuhu tinggi dan beriklim tropis namun dengan curah hujan yang rendah. Seperti contohnya di daerah Parangtritis Yogyakarta. Oke. Biasanya xerophyt ini suhunya tinggi, berarti kan dia panas ya. Tapi dia masih di iklim tropis, tapi curah hujannya rendah. Ya, kalau kalian tahu kayak Nusa Tenggara Timur, terus Parangtritis, atau mungkin yang pernah ke Jogja, pernah ke Parangtritis, sekarang situ udah mendaranya panas, terus kemudian curah hujannya jarang, makanya daerah tersebut agak sedikit kering. Nah, itu vegetasinya disebut xerophyt. Terus mesotron merupakan tumbuhan yang tumbuh di daerah beriklim sedang atau subtropis dan memiliki pergantian suhu rendah dan tinggi. Jadi itu istilahnya sekalinya hujan, sekalinya kering. Sekalinya hujan ya tanaman melakukan kegiatan adaptasi, ya menyerap air dari tanah dan sebagainya dan sekitarnya ya, itu sebanyak-banyaknya. Tetapi ketika dia musim gugur, ketika musim kering, maka dia menggugurkan daunnya, seperti contoh di hutan jati, gitu kan. Dan jadi ada di mana aja, di Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara, Sulawesi, dan Papua. Yang keempat, mikrotron adalah tumbuhan yang tumbuh di daerah beriklim dingin namun dengan suhu yang relatif rendah. Maksudnya adalah dia dingin, ya dia tuh hutannya dingin, tapi stabil sepanjang tahun. Nah, seperti contoh di Kumbolo, Jawa Timur. Biasanya mikrotron ini ciri-cirinya dia ada hutan cemara. Ada pohon-pohon cemaranya gitu lah. Mungkin kalau kalian ada kesempatan untuk jalan-jalan ke Bromo, kalau kalian bisa lihat mikrotron itu. Lalu berikutnya hekistotron. Hekistotron merupakan tumbuhan yang hidup di daerah beriklim kutub. Maksudnya itu karena dia saking dinginnya, maka sudah dia tumbuh
udah mah dia suhunya dingin terus, sepanjang tahun dingin terus, otomatis yang tanaman yang bisa hidup di situ cuma lumut. Apa rumput-rumputan itu juga biasanya. Contohnya di Pegunungan Jayawijaya. Lalu kedua ada kelembapan udara. Kelembapan. Maksud kelembapan di sini kering. Kering basahnya udara itu mempengaruhi persebaran flora dan fauna. Ada pohon yang menyukai kelembapan, ada pohon yang menyukai kelembapan, ada yang nggak suka gitu loh. Makanya kelembapan udara ini mempengaruhi juga. Silakan kalian baca, ada xerophyt, ada mesophyt, hygrofit, hidrofita, halofita, dan topofita. Berikutnya ada angin. Angin itu udara yang bergerak. Oke. Angin memiliki peranan penting dalam distribusi organisme karena angin berinteraksi dengan faktor fisik lainnya. Seperti contoh misalkan beberapa jenis lumut-lumutan itu biasanya dia menyebarkan benihnya itu pakai angin, ya kan? Atau seperti contoh misalkan kalau kalian tahu pohon kurma itu kan ada yang pohon kurma jantan, ada pohon kurma betina. Pohon kurma jantan, ya salah satunya ada yang punya, jadi begini loh, pohon kurma itu dia itu punya jenis kelamin masing-masing. Lihat dari mana? Lihat dari apakah dia pakai benang petik atau benang sari dan lain sebagainya. Nah, nanti terjadi penyerbukannya itu pakai angin. Nah, tapi biasanya orang Arab sukanya itu jantannya itu dibawa ke betinanya. Jadi ada kayak macam penyerbukan dipukul-pukul gitu. Setelah itu biasanya nanti ada terjadi masuk bunga, habis itu buah. Makanya pohon kurma itu salah satu tanaman yang pada zamannya itu susah banget untuk dikembangbiakan. Sampai ada cerita di dalam Sahih Bukhari ketika para sahabat melakukan penyerbukan bunga kurma. Kata Nabi, kenapa nggak dibiarin aja gitu ya. Akhirnya para sahabat mengeluh harga kurma yang mahal karena kurma yang jelek-jelek semua. Makanya Nabi berkata, antum a'lamu bi umri dunyakum, kamu lebih tahu masa dunia kamu ketimbang saya. Oke, ini cuma intermezzo aja, tetapi kira-kira untuk menjelaskan tentang angin seperti itu. Jadi angin itu intinya berpengaruh karena angin itu kan membawa panas matahari, juga membawa organisme-organisme juga. Kadang ada angin yang panas-panas banget, angin yang dingin-dingin banget. Nah, karena ada angin seperti itu mempengaruhi tanaman-tanaman yang akan tumbuh di daerah yang dilewati angin tersebut. Seperti itu ya. Berikutnya curah hujan. Curah hujan ini sumber utama air tanah. Oke. Kalian mungkin bisa lihat tanaman-tanaman yang banyak hujannya dengan tanaman-tanaman yang jarang hujannya. Seperti kalau kita ke puncak, kota Bogor, kota hujan gitu kan. Karena di situ banyak hujan, pohon-pohonnya beragam. Rindang-rindang tinggi-tinggi, hijau-hijau. Tapi ketika kalian masuk ke daerah yang jarang ada hujannya, atau dalam pengertian curah hujannya rendah seperti di Tenggara Timur, Jawa Timur, ya itu pasti kalian bisa lihat kalau karena curah hujannya rendah, makanya tanaman-tanamannya tidak terlalu beragam dan terkesan kering-kering, tetapi sebenarnya itu bukan kering, tapi memang dia beradaptasi dengan curah hujan yang sedikit tersebut. Dan yang terakhir sinar matahari, karena sinar matahari itu merupakan sumber pokoknya bagi tanaman, karena ada kita tahu ada namanya fotosintesis, ya. Kalau cahaya matahari sepanjang tahun, tapi suhu udaranya pas, makanya tanamannya bagus-bagus, hijaunya tinggi-tinggi,
Tapi apabila sinar mataharinya melebihi dari yang semestinya, dalam pengertian panas-panas banget gitu, terus kemudian airnya juga kurang dan lain sebagainya, makanya sinar mataharinya mempengaruhi ketanamannya, jadi tanamannya banyak yang kering-kering. Seperti contoh, kalau kalian lihat di film-film Arab-Arab gitu, biasanya vegetasinya bagaimana, ada pohon kurma, semak-semak, sama pasir. Kayak gitu ya. Lalu berikutnya ada faktor edafik atau tanah. Oke, tanah itu teman-teman jangan pikir tanah itu semua sama. Lihat dari warnanya aja. Ada yang merah, ada yang kuning, ada kayak abu-abu dan sebagainya. Kita juga harus tahu juga dari unsur kimiawi yang terkandung di dalam tanah. Ya, unsur kimiawinya. Jadi kayak misalkan tanah itu subur atau enggak, tanah itu dipopoki atau bagaimana dan sebagainya. Sebagai contoh, kalau kalian tahu tanaman ginseng di Korea, ginseng itu adalah tanaman yang selalu makan zat hara di dalam tanah. Oleh karena itu, kenapa ginseng yang asli mahal? Karena ginseng begitu dia ditanam, dia istilahnya selesai panen. Panennya itu cuma buat 3 kali panen. Setelah panen, dia itu harus dipupukin dan diberi zat hara selama 5 tahun. Kenapa? Karena zat hara pada tanah yang ditanami ginseng itu habis sama ginsengnya itu sendiri gitu. Makanya kenapa faktor edafik atau faktor tanah ini penting? Karena tanah itu menyimpan zat hara yang dimana zat hara tersebut akan membantu kesuburan tanah. Karena tanahnya subur, maka pohonnya atau tanamannya dan itu juga makhluk-makhluk yang ada di sekitarnya itu bergantung pada tanah tersebut gitu. Lalu berikutnya adalah topografi. Topografi itu maksudnya adalah ketinggian. Ya, ketinggiannya. Ketinggiannya. Atau di dalam buku paket disebut dengan fisiografi. Ya, kali. Jadi, apabila tanahnya di dataran tinggi, maka akan berbeda juga dengan vegetasi atau biosfernya pada daerah yang di dataran rendah. Yang di area pegunungan terjal, berbatu, terus banyak jurangnya dan lain sebagainya, pasti beda dengan mereka yang berada di lembah, terus di daerah yang pokoknya daerah yang tinggi, tidak rata, banyak terjal-terjalnya, pasti beda dengan daerah yang landai, daerah yang di bawah, dan dengan daerah yang di aliran lembah. Seperti itu. Kenapa seperti itu? Karena semakin tinggi suatu tempat, maka semakin rendah suhu. Bila semakin rendah suhu, dia semakin dingin dong. Berarti bila semakin rendah suhu, kembali lagi di faktor suhu yang kita banyak bicara di pembahasan sebelumnya, suhu mempengaruhi bagaimana pohon dan vegetasi yang lainnya melakukan adaptasi. Nah, adaptasi nggak cuma suhu doang, tapi tempatnya juga. Makanya kalian mungkin kalau jalan-jalan di hutan yang ada lereng-lereng jurangnya, biasanya pohon-pohonnya tumbuhnya gimana? Agak sedikit unik. Jadi kayak letter J gitu loh. Jadi bagian bawah pohon atau vegetasinya itu menempel pada bidang yang terjal tersebut. Bisa. Dan itulah kekuasaan Allah teman-teman. Mengapa di daerah yang terjal aja Allah bisa menumbuhkan tanaman yang justru
sangat rindang gitu loh. Ketimbang misalkan di daerah yang lain, di daerah yang datar, daerah yang landai, dan lain sebagainya. Allah Ta'ala alam. Lalu berikutnya ada faktor biotik atau biologis. Kalau bisa lihat di halaman 74 buku paket. Nah, faktor biotik ini adalah makhluk hidup yang ada di daerah tersebut. Meliputi apa aja? Meliputi apa namanya? Rantai makanan. Jadi di dalam faktor biologis ini ada rantai makanan ya kan, makan dan dimakan. Karena aktivitas rantai makanan ini, maka persebaran tanaman juga persebaran hewan yang ada di situ juga berpengaruh. Ya, karena berpengaruhnya daerah ini, yang berpengaruhnya faktor ini, maka di daerah tersebut akan menimbulkan keberagaman hayati. Seperti contoh, daerah ini lebih banyak rusanya karena pemangsanya sedikit. Daerah ini lebih banyak singanya karena memang ini wilayah alam liar misalnya. Ada aktivitas makan dan dimakan yang sangat tinggi di daerah tersebut. Nah, makanya kalian bisa lihat di piramida rantai makanan. Ada konsumen 3, konsumen 1, dan herbivore sebagai heterotrof. Ada teman sebagai autotrof, dan decomposer heterotrof juga sebagai pihak yang memakan. Jadi pihak yang memakan disebut heterotrof, pihak yang dimakan autotrof. Autotrof ini lebih ke tumbuhan. Seperti itu. Kan bisa tahu lah yang apa yang namanya makan dan dimakan seperti daun dimakan ulat, ulat dimakan burung, burung dimakan yang lebih besar lagi burung, burung mati dimakan ulat. Ya gitu. Oke. Itu aja teman-teman pembahasan kita pada hari ini, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.